dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nesari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Rotendao. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Bu, keadaannya baik. Ibu, maaf tujuan saya datang menemui Ibu untuk wawancara kepala sekolah. Ibu sebagai kepala sekolah di sini, saya akan berbincang-bincang sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Silakan. Ya. Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dari selama ini kita menangani kasus-kasus yang mengandung nilai dilema etika dan bujukan moral itu. Pertama, kita mengidentifikasi masalah tersebut. Di masalah tersebut itu ada yang masalah yang sama-sama benar, tetapi itu masalah saling bertentangan satu sama lain. Itu masalah benar, tapi bertentangan satu sama lain. Yang berikut, masalah yang berikut itu ada masalah yang benar bertentangan atau dia benar melawan salah. Jadi ada permasalahan yang benar dan salah, itu yang kita harus menangani mengidentifikasi seperti apa. Seperti itu. Ya, berarti Ibu penanganan suatu masalah tetap diidentifikasi terlebih dahulu. Oke Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, baik, untuk menjalankan keputusan itu Ibu Dewi, saya melihat yang pertama dari nilai kebajikan yang sudah kita junjung di sekolah itu seperti apa, dan mengakomodir itu nilai apa, sehingga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman, lebih kondusif lagi untuk kebaikan bersama di sekolah. Sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ya, berarti selama ini pengambilan keputusannya berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama saya lihat kasusnya seperti apa. Kita tadi sudah diidentifikasi, jadi kita lihat dulu kasusnya apa. Terus yang berikut kita menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus itu. Setelah itu kita menentukan fakta-fakta yang ada. Dan setelah itu kita lihat penyelesaiannya, kita uji kebenarannya dan kesalahannya di sana, kita uji. Setelah itu kita membuat sebuah keputusan, dan keputusan yang kita sudah buat itu kita refleksikan kembali. Apakah dia sudah menjunjung nilai-nilai yang kita tegakkan sekolah tadi dan sudah bergerak pada sekolah tadi, seperti itu. Jadi yang sudah kita ambil kita refleksikan kembali sehingga bisa membuat sekolah lebih baik lah, lebih kondusif seperti itu. Baik Ibu, langkah yang Ibu sampaikan tadi begitu runtun Ibu sampai ada merefleksikan kembali. Ya, di sini Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif, yang pertama seperti tadi menelaah kasus dulu. Kita menelaah kasusnya seperti apa, kita telaah. Jadi kita telaah, kita lihat kembali siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Terus kita melihat nilai kebajikan yang ada itu apa saja di sana. Setelah itu kita mengambil keputusan itu bukan saya sendiri, saya pasti dibantu dengan teman-teman dulu supaya apa yang saya putuskan bisa mengakomodir kepentingan bersama untuk warga sekolah dan nyaman anak-anak sekolah. Sehingga keputusan itu harus betul-betul kita berani membuat sebuah keputusan dan berani mengambil itu, sehingga itu pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ibu, jadi di sini Ibu hanya tidak sendiri, tapi Ibu berkoordinasi dengan rekan sejawat juga. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Ibu.
Jadi kasus-kasus itu kita lihat kembali yang menjadikan tantangan itu kasus itu individu atau kelompok yang gitu. Jadi istilahnya itu kasus itu menurut saya benar, itu keputusan yang saat itu menurut saya benar, tapi belum tentu diterima oleh kelompok yang lain lagi. Jadi apa yang saya putuskan itu belum tentu diterima oleh kelompok yang lain seperti itu. Yang itu rasa kadang-kadang ada yang saya sudah ambil keputusan saya ambil itu saya pikir itu sudah rasa adilnya ada, tetapi kadang-kadang kita kasihan lagi, kita melihat kayaknya berlawanan sekali. Jadi tantangan seperti itu ya kita harus sama-sama bersama-sama dengan teman guru, sehingga saya merasa itu betul-betul membutuhkan waktu dan membutuhkan pemikiran yang cukup serius. Berarti di sini ibu bisa menghadapi semua tantangan-tantangan pada pengambilan keputusan itu. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya ini seperti apa ibu? Baik, ini untuk kasus ini sebenarnya kita tidak punya jadwalnya, karena kasus kan kita tidak bisa prediksi dia muncul begitu saja. Jadi pada saat kasus itu muncul kita lihat kembali apakah kasus itu membutuhkan penanganan cepat atau bisa ditunda. Kalau kasus itu membutuhkan penanganan cepat, kita segera selesaikan itu kasus. Ya tentunya saya tidak sendiri lagi, seperti saya sampaikan tadi, ada teman-teman ada dewan bisa memutuskan bersama. Dan yang terpenting di dalam memutuskan itu sebuah keputusan itu kita berpihak pada siswa dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah seperti itu. Ya, jadi kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan ya ibu, Dan tidak ada jadwal khusus. Iya, tidak ada jadwal khusus di sini, dikondisikan Ya, segala apapun hal yang dihadapi ya ibu. betul. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Kalau kasus-kasus ada kasus berarti itu ada aturan yang ditegakkan sana ya. Jadi yang pertama itu saya melihat kasus itu kita lihat kembali berhubungan dengan tata cara atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang pertama yang saya lihat kalau memang ada aturan yang sangat bertentangan, kita bisa melihat ternyata ini tidak sesuai dengan aturan. Yang berikut kita lihat dulu masalahnya di sana. Terus yang berikut lagi kalau memang ada keputusan-keputusan seperti itu, kita bersama-sama dengan guru kita putuskan kasusnya seperti apa, kita bersama-sama memutuskan masalah. Nah, kalau masalah itu tidak bisa kita putuskan bersama lewat dewan guru, kita minta bantuan untuk masalahnya di masyarakat atau siswa yang ada di masyarakat, kita minta bantuan dewan komite bersama-sama kita rapat bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah sehingga tidak merugikan salah satu pihak, demi kenyamanan bersama dan demi sekolah yang kondusif seperti ini. Baik, di sini ibu selalu menekankan kerjasama ya dengan semua pihak, baik dengan warga sekolah maupun dari pihak komite. Baik, seperti itu betul. Ya ibu, selanjutnya di sini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi dalam mengambil keputusan dilema etika ini kita butuh keberanian, kita butuh rasa percaya diri. Karena apapun yang kita putuskan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Jadi kita harus betul-betul teliti, betul-betul selektif dalam mengambil keputusan dan mengambil sebuah keputusan. Intinya tujuan kita dalam mengambil keputusan itu memberikan yang terbaik untuk pendidikan siswa kita, khususnya yang berpihak pada siswa. Jadi semua keputusannya berdasarkan kebaikan ya ibu, untuk kepentingan siswa dilihat tadi dengan nilai kebajikan, dan terakhir bertanggung jawab yang bisa ditekankan. Siap ibu. Terima kasih ibu untuk waktunya perbincangan kita pada kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya ibu sebagai pengajar juga. Hal-hal baik yang saya terima hari ini saya akan aplikasikan, terapkan di kemudian hari untuk bekal untuk saya. Terima kasih banyak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Ibu Dewi.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Bagaimana Ibu Dewi? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Alhamdulillah. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya pada hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke sekolah, Bu. Ya Bu, di sini saya mau bertanya kepada Ibu tentang bagaimana Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Siap. Jadi Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke, terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih sudah menghadiri sekolah saya. Ya, jadi untuk yang pertama, jadi menurut saya untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, terlebih dahulu saya harus benar-benar memperhatikan apa masalah tersebut. Itu yang paling pertama. Nah, artinya apa? Sebelum mengambil sebuah keputusan, saya harus terlebih dahulu melihat serta mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi antara satu dengan masalah yang lain. Jadi di sini juga saya memikirkan risiko kedepannya itu bagaimana kalau seandainya terjadi masalah tersebut. Nah, di sini juga akan saya utamakan terlebih dahulu masalah yang lebih ringan itu akan saya fokuskan ketimbang dari masalah yang berat. Jadi yang utamakan itu masalah yang lebih ringan, yang gampang untuk diselesaikan. Baik Ibu, di sini Ibu sudah mengidentifikasi dulu ya, memilah dulu mana masalah yang ringan untuk cepat diselesaikan atau mana masalah yang berat gitu ya Bu. Oke, baik Ibu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya, jadi sebelum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya mengenai yang namanya kasus dilema etika, jadi terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya pengumpulan fakta-fakta yang pastinya relevan. Ya, jadi fakta-fakta yang relevan yang terjadi, baik dilihat dari siapa pelakunya atau siapa yang terlibat, terus menganalisis benar atau salah permasalahan tersebut, lalu membuat alternatif solusi serta membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu untuk direfleksikan yang mana bisa menjadi bahan acuan kita untuk masalah-masalah yang lain ke depannya. Seperti itu. Ya Ibu, di sini setiap masalah pada akhirnya nanti Ibu refleksikan kembali. Sebagai acuan supaya nanti ada masalah berikutnya lagi, siapa tahu nanti bisa kita selesaikan seperti itu. Baik Ibu. Nah, di sini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang saya lakukan adalah tetap yang pertama kita mengumpulkan fakta-fakta, ya fakta-fakta jelas yang relevan. Terus itu lalu kita menentukan benar atau salahnya, yang mana melalui sebuah analisis, terus membuat yang namanya alternatif solusi, lalu membuat keputusan serta melihat lagi keputusan itu untuk direfleksikan. Jadi direfleksikan yang mana bisa menjadi bahan acuan kita jelas untuk masalah-masalah ke depannya. Baik Ibu, begitu runtunnya Ibu ya, langkah-langkah yang Ibu siapkan untuk penyelesaian masalah ini. Nah, di sini Ibu ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal-hal yang menurut saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini adalah dalam menyelesaikan sebuah keputusan ini yang pertama harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab itu juga harus bernilaikan atau berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mananya tentu harus berpihak pada siswa atau peserta didik. Jadi di sini Ibu berlandaskan ya, setiap pengambilan keputusan Ibu berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan memang nanti pada akhirnya harus berpihak pada peserta didik, itu sudah pasti. Siap yang utama. Nah, selanjutnya Ibu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ada beberapa hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah saya. Tentunya pada kasus-kasus dilema etika,
Itu yang pertama, hal yang pertama adalah yang kita lihat adalah individu lawan kelompok. Iya, individu lawan kelompok di sini di mana keputusan yang sudah saya ambil, di mana saya sebagai individu saya mengambil sebuah keputusan, belum tentu keputusan yang saya ambil ini pasti untuk kelompok lain akan diterima. Iya, jadi saya juga harus berpikir ke depannya itu bagaimana. Terus yang kedua itu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Iya, terkadang kita mengambil suatu keputusan, kadang juga tidak sepenuhnya kita mengikuti yang namanya peraturan di sekolah, peraturan tertulis. Terkadang lebih banyak hati nuraninya yang dipergunakan seperti itu. Terus kebenaran lawan kesetiaan, lalu jangka pendek lawan jangka panjang, yang dimana permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan oleh saya, tapi bisa jadi dapat menimbulkan risiko ke depan. Luar biasa Ibu ya, maksudnya di sini Ibu mendapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan, di mana Ibu sebagai kepala sekolah bisa mengambil keputusan itu yang baik untuk semuanya. Baik untuk semuanya. Bukan hanya berpikir yang betul-betul berpikir matang. Bukan hanya untuk satu kelompok, tapi Ibu untuk seluruhnya. Siap Ibu di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ada Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, ya. Jadi untuk penyelesaian sebuah kasus, contohnya seperti kasus dilema etika, jelas kalau untuk permasalahan pasti tidak ada jadwalnya Ibu Dewi, karena jelas di sekolah kalaupun masalah itu muncul pasti dengan seketika akan muncul. Kita tidak tahu kapan itu dia muncul. Jadi kalaupun terjadi permasalahan di sekolah, kalau itu memang bisa saya selesaikan, hari itu juga akan saya selesaikan. Tapi kalau memang merasa itu berat untuk diselesaikan, yang pertama jelas saya harus minta bantuan kepada rekan-rekan sejawat dengan cara berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, minta. Jadi seperti saya meminta bantuan berupa pendapat bagaimana cara menyelesaikannya, apapun solusinya seperti apa. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, jelas kita akan berhubungan dengan komite yang mana merupakan perantara kita dengan orang tua siswa. Seperti itu. Di sini berarti Ibu dalam pengambilan keputusan itu Ibu selalu berkoordinasi dengan semua pihak, bukan hanya rekan guru, tetapi dari pihak komite juga Ibu selalu libatkan. Jadi di sini luar biasa ya Ibu selalu koordinasi, bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah gitu yang selalu mendukung sekolah. Ya, di sini Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi saya, baik itu mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, itu jelas adanya koordinasi antara saya dengan rekan-rekan sejawat saya. Jadi bisa juga saya berkoordinasi dengan teman-teman guru yang senior ataupun yang junior. Jadi minta pendapat mereka bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Ibu Dewi. Luar biasa Ibu. Saya juga belajar di sini bahwa mengambil keputusan itu tidak bisa kita sendiri, harus dikoordinasikan, harus dikomunikasikan. Dan ini lingkungan sekolah kita ada warga sekolah yang dimana bukan hanya saya sebagai pemimpin, ada teman-teman yang juga sama-sama berjuang untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik. Betul. Di sini pada akhirnya semua bekerja sama Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Ibu. Di sini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, jadi pembelajaran yang saya ambil dalam mengambil keputusan tentang permasalahan yang berhubungan dengan kasus dilema etika, yang pertama adalah di mana kita harus mencari tahu dulu fakta-fakta yang relevan. Nah, dari fakta-fakta yang relevan akan kita tahu siapa pelaku atau siapa yang berbuat atau siapa yang bersalah. Jadi begitu, mencari tahu. Setelah itu akan menganalisis. Dari itu menganalisis mana yang benar, mana yang salah, lalu mengambil keputusan. Nah, dari keputusan itu kita analisis lagi untuk kedepannya menjadi acuan buat masalah-masalah yang baru atau masalah-masalah yang muncul di lingkungan sekolah. Seperti itu. Di sini luar biasa sekali Ibu penyampaian Ibu tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam lingkungan sekolah. Saya di sini belajar Bu,
sebagai seorang pemimpin, Ibu harus berkoordinasi dengan rekan guru, dengan pihak pemimpin, semua dilibatkan. Nah, mudah-mudahan ya Ibu, semua permasalahan yang dihadapi di sekolah Ibu, baik di sekolah kita, saya juga Bu, ini menjadi acuan untuk pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada murid, ya, dengan melihat nilai-nilai kebajikan dan hasil dari keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Dengan baik. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah diberikan kesempatan berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga dari pembicaraan yang kita setelah buat ini Ibu ada nilai baik, sisi baik untuk saya dengan saya mohon pamit Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke sekolah kami. Sukses selalu, kegiatannya berjalan lancar. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.